Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, panjang umur. Kembali lagi di channel Cerita Bola. Timnas Indonesia disarankan kembali rekrut Shin Tae-yang. Timnas Indonesia disarankan kembali merekrut Shin Tae-yang sebagai pelatih. Saran itu diucapkan penasihat Semen Padang, Andre Rosiade. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu adalah sosok paling ideal untuk kembali menangani timnas Indonesia pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Menurutnya, keputusan PSSI untuk kembali mendatangkan pelatih asal Korea Selatan itu akan menjadi langkah strategis dan efisien bagi masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia saat ini berstatus tanpa pelatih kepala setelah PSSI resmi berpisah dengan Patrick Kluivert. Kerjasama tersebut diakhiri usai Kluivert gagal membawa skuad Garuda melangkah ke babak selanjutnya. Di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu, Indonesia tersingkir di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Kegagalan tersebut memicu kritik luas dari publik dan supporter timnas Indonesia. Andre termasuk di antara pihak yang menyuarakan evaluasi terhadap kinerja pelatih dan federasi. Dalam sebuah diskusi bertajuk Masa Depan Timnas Indonesia Harus Bagaimana yang digelar PSSI Pers di Jakarta, Selasa 28 Oktober tahun 2025, Andre menegaskan PSSI seharusnya mempertimbangkan kembali opsi bekerja sama dengan Shin Tae-yang. Pertama, lakukan evaluasi. Kedua, saya mengusulkan CLBK kembali ke Shin Tae-yang, ujar Andre di Jakarta. Dikutip Rabu 29 Oktober tahun 2025, Shin Tae-yang dinilai solusi efisien dan berpengalaman. Menurut Andre, keputusan untuk memulangkan Shin bukan hanya berdasarkan faktor teknis, tetapi juga pertimbangan efisiensi anggaran di tubuh federasi. Ia menjelaskan bahwa dengan kembalinya Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, PSSI kini tidak lagi menerima dana APBN karena potensi benturan kepentingan. Setelah Pak Erick jadi Menpora, PSSI tak lagi mendapat dana APBN karena benturan kepentingan. Maka solusinya adalah efisiensi. Dengan Shin Tae-yang, kita tidak perlu bayar signing fee besar, ujar Andre. Shin Tae-yang resmi dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Foto Instagram Shin Tae-yong 7777. Selain efisiensi, Andre juga menyarankan agar kontrak Shin disusun berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kontraknya bisa disusun dengan KPI yang jelas. Wajib juara IFF 2026, wajib masuk 4 besar Piala Asia, dan wajib membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia ke-2030. Kalau tidak, kontrak bisa dihentikan. Tambahnya, Andre menyebut skema kontrak berbasis kinerja tersebut adil bagi kedua belah pihak. Menurutnya, langkah itu sekaligus menjawab aspirasi publik yang menginginkan kejelasan arah pembangunan sepak bola nasional di bawah satu visi kepelatihan yang kuat. Itu kontrak yang fair dan terukur. Saya tidak mengurus PSSI, tapi saya menyuarakannya supaya aspirasi publik terdengar, tegas Andre. Peringatan untuk PSSI, beri kepercayaan penuh kepada pelatih. Andre juga mengingatkan PSSI agar tidak mengulang kesalahan dalam pengelolaan tim nasional. Menurutnya, pelatih kepala harus diberi otoritas penuh tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Ke depan, kalau memang percaya pada manajer timnas, percayakan penuh. Jangan ada manajer setelah periode sulit di bawah Patrick Kluivert. Sementara itu, Erick Thohir tolak Shin Tae-yang kembali ke timnas Indonesia. Kita harus move on. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pihaknya tak akan lagi membawa Shin Tae-yang kembali melatih timnas Indonesia. Dia menilai sudah saatnya sepak bola Indonesia move on dan mencari arah baru setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kan mesti move on. Kalau kita move on sama Patrick, ya kita juga move on dengan Shin Tae-yang, ujar Erick tegas dalam pernyataannya. Dikutip dari rekaman suara di YouTube News,
Kamis 23 Oktober tahun 2025 malam. Kalimat I-23 2024. Eric mengakui keputusan berpisah dengan Shin Tae yang tidak mudah. Dia bahkan menyebut secara pribadi kurang menyukai keputusan tersebut karena membangun struktur kepelatihan nasional butuh waktu panjang. Itu kalau nggak perform ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara pribadi saya kurang gitu suka. Karena membangun strata kepelatihan itu perlu waktu gitu kan, ungkapnya. Menurut Eric, salah satu tantangan besar PSSI adalah menciptakan sistem kepelatihan yang berjenjang bentuk, meski akhirnya kembali terhenti karena hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, waktu saya masuk, PSSI itu kan jelas antara Shin Tae-yang dan Indra Syafri nggak bisa komunikasi. Masing-masing senior, masing-masing punya. Ya kan nggak mudah. Nah, baru terakhir zamannya Patrick kita bisa bikin strata. Tapi itu pun karena gagal ya. Gimana ya kan? Kata dia, kini, dengan berakhirnya masa kerja dua pelatih asing itu, Eric mengaku tengah dihadapkan pada situasi sulit. Sekarang kalau ditanya pusing nggak? Pusing. Kenapa? Ini kan hilang pelatih senior, U20 dan U23. Tapi kan masalahnya, ya ini kan paket buat itu, ujarnya. Lebih lanjut, Eric menyoroti masalah mendasar di dunia kepelatihan Indonesia yang dinilainya masih tipis. Kepelatihan orang Indonesia tuh tipis. Kenapa waktu itu stay nyari asisten juga susah? Patrick Kluivert menginterview 10 pelatih juga nggak ketemu. Iya kan memang susah, ungkapnya. Karena itu, Eric menyebut pihaknya masih butuh waktu sebelum mengumumkan nama pelatih baru. Selain mencari kandidat dari dalam negeri, Eric juga membuka komunikasi dengan sejumlah pihak luar negeri melalui jaringannya di dunia olahraga internasional. Namun, dia mengingatkan bahwa posisi Indonesia yang masih berada di peringkat FIFA 120 membuat proses ini tidak mudah. Jangan sampai persepsi yang kejadian beberapa kali terakhir ini mempersulit posisi kita mencari pelatih. Karena kita mesti sadari ranking kita belum tinggi, masih rendah. Mencari pelatih di ranking seperti ini nggak mudah, jelasnya. Eric bahkan mengungkap saat merekrut Shin Tae yang dahulu pun prosesnya penuh tantangan. Karena Indonesia berada di peringkat 170 dunia. Nah, sekarang 120 juga nggak mudah. Jadi yang sekarang saya lagi coba lakukan dengan jaringan internasional, saya memberikan evidence balik bahwa ya kita tetap ingin punya program jangka panjang, tuturnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta di-share sebanyak-banyaknya. Dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola.